Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Persatuan Islam. Kami beranggotakan 1. Naila Faisa Ardina Putri, 2. Muhammad Fatihal Falah, 3. Najma Alia Mufidah. Pendahuluan. Persatuan dalam Islam mengacu pada konsep kesatuan dan solidaritas di antara umat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan. Ini mencakup kesatuan dalam keyakinan, tindakan sosial, politik, dan moral. Persatuan dalam Islam tidak hanya menekankan hubungan harmonis antara sesama umat Muslim, tetapi juga mencakup nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan keterbukaan terhadap perbedaan di antara umat beragama. Hal ini tercermin dalam ajaran Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sejarah Persatuan Islam. Sejarah persatuan umat Islam telah melibatkan peristiwa-peristiwa penting sepanjang sejarah Islam yang membentuk konsep ini, mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah, di mana masyarakat Muslim berkompak menghadapi tantangan politik dan sosial, sehingga masa kejayaan dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang melihat kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban Islam. Meskipun terjadi perpecahan politik dan pemikiran di dunia Islam, seperti perpecahan antara Sunni dan Syiah, serta berbagai mazhab dalam fikih, sejarah Islam juga mencatat momen di mana persatuan umat Islam kembali dijaga seperti pada masa Kesultanan Utsmaniyah yang mengintegrasikan beragam suku dan agama. Hadis Persatuan Islam. Hadis ini mengenai persaudaraan dan larangan saling bermusuhan dan saling dengki yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La taqotongu wa la tadabaru wa la tabagodu wa la tahosadu wa kunu bibadallah Dilla dallahi ikwana wala yahillu li muslimin an yahruju ahjuro ahofu fauqa salas. Artinya, kalian jangan saling memutuskan hubungan, jangan saling membenci, jangan saling mendengki, dan hendaknya kalian menjadi hamba Allah yang saling bersaudara. Dan tidak halal bagi seorang muslim memusuhi saudaranya melebihi 3 hari. Selanjutnya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang cara persatuan kaum muslimin dan larangan berpecah belah, yaitu surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, Wa'tasimu jihad lillahi jami'an wa la tafarraqu wadkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'ashabtum bi ni'matihi iwana wa kuntum ala safa hufratim minan nari fa'an qatakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Yang artinya, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Selanjutnya, ada upaya Rasulullah dalam memperkuat persaudaraan dan persatuan. Yang pertama adalah mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah bersama kaum Muhajirin didorong oleh kekejaman yang mereka terima dari kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu, pada tahun 622
Masehi. Nabi Muhammad SAW dan kaum muhajirin meninggalkan Makkah untuk hijrah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, kedatangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi disambut dengan sangat baik oleh kaum Ansor sebagai penduduk di sana. Hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah menyatukan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin dalam ikatan persaudaraan. Kedua kelompok ini dipersaudarakan atas prinsip kebenaran, persamaan, dan hak saling mewarisi harta setelah mati. Ikatan persaudaraan mereka lebih kuat daripada ikatan nasab dan kerabat yang ditegaskan oleh Rasulullah dan berlaku hingga akhirnya dinasah atau dihapus ketika Perang Badar Kubro pecah, yaitu saat turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulul arhami ba'duhum awla bibadin fi kitabillah. Innallaha bikulli syai'in alim. Yang artinya orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berkah terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Menurut kitab Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Anfal ayat 75. Rasulullah menjadikan persaudaraan dan mempersatukan antara muhajirin dan ansor sebagai fondasi utama yaitu ukhuwah Islamiyah untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Upaya persatuan perdamaian bertepatan setelah Perang Abwa yang kedua ada persatuan dan perdamaian lintas agama. Upaya persatuan perdamaian bertepatan setelah Perang Abwa yang terjadi pada bulan Safar. Umat Islam menginisiasi adanya perjanjian perdamaian yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kerukunan agar terus terjalin dan menghindari pertumpahan darah. Upaya Rasulullah dalam membangun persatuan dan kerukunan itu adalah dengan membuat suatu perjanjian antara umat Islam dengan Bani Damrah. Adapun isi perjanjian itu memiliki arti sebagai berikut. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah surat perjanjian dari Muhammad Rasulullah untuk Bani Damrah. Sesungguhnya harta dan jiwa mereka dijamin keamanannya. Dan sesungguhnya mereka akan mendapatkan pertolongan menghadapi orang-orang yang menyerang mereka. Kecuali jika mereka memerangi agama Allah. Dan jika Rasulullah meminta pertolongan kepada mereka, mereka pun akan menolongnya. Mereka mendapatkan jaminan keamanan dari Allah dan Rasul-Nya, dan diberi pertolongan dari mereka yang baik dan menjaga perjanjiannya. Adanya perjanjian yang disepakati oleh Rasulullah dengan Bani Damrah ini menjadi cara paling efektif untuk membangun persatuan dan kerukunan. Umat Islam dan Bani Damrah tidak lagi saling bertikai dan berperang. Kemudian terciptanya persatuan antar umat beragama. Selain itu, terdapat perjanjian antara Rasulullah dan koalisi kaum kafir, yaitu perjanjian damai Hudaibiyah, mendamaikan umat muslim dengan kafir Quraisy setelah umat muslim dihalangi untuk beribadah, dan Rasulullah juga mempersatukan suku Aus dan Khazraj setelah kedua pihak saling membunuh satu sama lain dengan menghilangkan rasisme dan fanatisme kesukuan, serta membangun masjid sebagai bentuk rasa solidaritas antar sahabat. Lalu selanjutnya ada tantangan terkini dalam persatuan. Umat Islam di seluruh dunia saat ini menghadapi berbagai macam tantangan termasuk dalam hal persatuan. Berikut adalah beberapa tantangan terkini dalam persatuan Islam. Yang pertama adalah perbedaan mazhab dan pemikiran. Umat Islam terbagi ke dalam beberapa mazhab dan pemikiran yang berbeda-beda. Perbedaan ini terkadang memicu perselisihan dan perpecahan. Yang kedua, adanya intervensi politik. Beberapa negara dan kekuatan politik berusaha untuk memecah belah umat Islam dengan cara mengintervensi urusan internal umat Islam. Yang ketiga, ada gerakan Islam radikal.
Munculnya gerakan Islam radikal yang menggunakan kekerasan dan teror yang telah merusak citra Islam dan menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Lalu selanjutnya, globalisasi dan modernisasi. Globalisasi dan modernisasi membawa banyak perubahan yang perlu dihadapi oleh umat Islam. Ada yang berpandang bahwa Islam harus beradaptasi dengan perubahan zaman, sementara yang lain berpandang bahwa Islam harus tetap murni dan tidak terpengaruh oleh budaya Barat. Yang kelima yaitu Islamofobia, yaitu kebencian terhadap Islam dan umat Islam. Makin marak di berbagai negara, hal ini memicu diskriminasi dan persekusi terhadap umat Islam. Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, persatuan Islam sangatlah penting untuk mewujudkan dengan kemajuan umat Islam di dunia dengan bersatu. Berikut ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu meningkatkan pemahaman tentang Islam yang benar, lalu mempromosikan dialog dan toleransi antar umat beragama, lalu membangun kerjasama antar umat Islam di berbagai bidang, dan melawan Islamofobia dan segala bentuk diskriminasi. Umat Islam dapat lebih mudah untuk menghadapi berbagai tantangan dan mencapai tujuan jika dilakukan bersama. Peran pemimpin dalam mempertahankan persatuan Islam. Pemimpin memiliki peran penting dalam mempertahankan persatuan Islam. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu menjadi teladan bagi umat Islam, menyatukan umat Islam, menyelesaikan perselisihan, membela umat Islam, dan menginspirasi umat Islam. Umat Islam perlu bersatu dan bahu-membahu untuk mewujudkan persatuan Islam yang kuat dan kokoh. Nabi Muhammad SAW adalah contoh pemimpin yang ideal dalam hal persatuan Islam. Beliau mampu menyatukan umat Islam yang sebelumnya terpecah belah. Beliau selalu menunjukkan sikap toleransi, saling menghormati, dan saling menghargai antar umat Islam. Syarat terjadinya persatuan Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, iman dan tauhid. Al-Quran mengajarkan bahwa umat Islam harus bersatu dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, pemahaman yang benar, termasuk pemahaman yang benar terhadap Al-Quran, Sunnah, dan prinsip-prinsip akidah yang dijelaskan dalam Islam. Yang ketiga, keteguhan dalam kebaikan. Al-Quran dan Hadis mengajarkan pentingnya berpegang teguh pada kebaikan dan meninggalkan keburukan. Yang keempat, toleransi dan penghargaan. Islam mengajarkan toleransi terhadap perbedaan pendapat yang tidak mendasar dan menghargai keragaman dalam masyarakat. Yang kelima, menjauhi perpecahan. Al-Quran dan Hadis menegaskan pentingnya menjauhi perpecahan dan fitnah di antara umat Islam. Yang keenam, kepemimpinan yang adil. Kepemimpinan dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab. Yang terakhir, kesimpulan. Persatuan dalam Islam merupakan konsep yang penting dan berharga yang telah memainkan peran kunci dalam membentuk dan memelihara kekuatan serta kesatuan umat Muslim. Persatuan dalam Islam tidak hanya mencakup kesatuan dalam keyakinan dan tingkat sosial, tetapi juga nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Sejarah Islam memberikan contoh-contoh keberhasilan dalam menjaga persatuan. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga persatuan umat Islam sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan inklusif, serta untuk merespon tantangan zaman modern dengan cara yang bijaksana dan berdaya tahan.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.